Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Alhamdulillah naltaqi maratan ukhra fi hadzal yawm. Insyaallah nuwasil darsana al-lughah al-arabiyyah baina yadayk al-kitab al-awwal. Wal-an nahnu wasalna ila safha 43. Sekarang kita udah sampai ke halaman 43 ya sekarang di bab 2 ini. Silahkan dibuka halaman 43 bab 2. Sudah ketemu ya? Sudah Pak Ustaz? Nah, Sudah Pak Ustaz. tab ini masih bab 2 al-usrah, ini judulnya ya. Al-usrah di sini. Al-wahdatu tsaniyah ini artinya bab 2. Al-usrah ini judulnya. Ad-dars sittata asyar. Pelajaran ke 16. Itu tadi di buku kan ada CD-nya ya di buku. Kalau nanti mau suaranya, nah kalau mau suaranya ini kodenya nih. Kodenya itu adars. Jadi nanti nomornya di sono berarti nomor 16 gitu. Iya. Kalau mau suaranya nanti ada ini. Lihat di CD-nya itu ada nomor 16 berarti ada suaranya. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Itu nanti kalau misalnya mau latihan mendengarkan suara ya. Baik. Sekarang kita teruskan al-kalam. Ma makna al-kalam? Apa artinya kalam? Kata ya? Kata ya? Hah? Kalimat. Kalau kata itu kalimat. Kalau kalam iya. apa? Bicara. Bicara. Naam, berbicara. Ya. Berbicara. Ya, al-kalam itu berbicara. Kalau berbicara. At-tadrib al-awwal. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misali. Tadrib al-awwal, latihan pertama. Naam. Tabadal. Tabadal mana tabadal? Tabadal itu Apa? Saling ya? Saling apa? Tabadal Gantian ya. gantian. Nah, tabadal gantian as-su'al. Soal apa soal? Bertanya. Soal bertanya. Nah, Bertanya. iya. Soal itu artinya pertanyaan gitu ya. Soal bahasa Indonesia dari Arab. Nah, wa artinya wa apa? Dan. Al-jawab Jawab. menjawab. Nah, menjawab ma'a Dengan ya. dengan iya. Ma'a dengan. Zamilika apa? Teman. Kaknya Laki-laki. Teman. iya, temanmu berarti gitu ya. Temanmu. Nah. Temanmu. Kama seperti. Iya. Fil misal apa? Fi Yang dicontohkan. Fi di atau pada ya. Di atau pada. Al misal apa? Contoh. Contoh. Nah. Perhatikan nih, misalnya harokatnya apa ujungnya? Lam mati.
Lamnya apa? Fil misali kasrah kan ya? Oh, itu kasroh. Nah, ini kasrah. Kenapa dia kasrah? Ada fi. Nah, betul karena ada fi. Ingat ya. Ini satu nih ya. Kalau ada fi, kata setelahnya kasrah. Bu Flora kemana nih Bu Flora? Oh, Sibuk. seperti Ibu ini Flora. ada besok yang kanker sakit apa temennya? Apa? Iya. Ya, Oh, temennya ada yang sakit kanker dirawat lagi besok sama yang temen yang lain. biasa acara ibu-ibu perwira Pak Ustadz, biasa Pak Ustadz. Acaranya banyak kayak ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu ada aja Pak Ustadz, acaranya Pak Ustadz. Tugas negara. Tugas negara. Udah tugas negara kan bapaknya ya, ibu-ibunya kok tugas negara juga. Bapaknya udah tugas ya. Kalau di itu mempengaruhi deh. Kalau di itu kan begitu. Istri mempengaruhi. Kalau istrinya rajin ya mempengaruhi bapaknya. Oh gitu. Kalau Iya. bisa, kalau nggak ikut panitia boleh, nggak boleh kalian ya, harus jadi Apa panitia. lagi pula ini nggak ada pilihan, namanya tentara kan ditunjuk siap aja, siap nggak ada tentara, nggak ada yang bisa menolak, siap. Setiap hari selalu ada acara itu. Kalau ada pilihan, nah itu orang nggak mau ikut, yang bilang juga nggak ada manfaatnya sih, itu waktunya habis. Iya, habis itu ya. Waduh. Wah. Itu kan yang disalahin ya atasannya kan ya, nanti insya Allah ya Pak Ustadz kalau ditanyain di akhirat. Gimana itu Pak? Kalau Iya, gimana tuh Pak Ustadz, tugas negara bagaimana? Nah, itu udah kewajibannya. Nggak apa-apa. Padahal suaminya sudah kewajiban, istrinya kewajiban juga. Mestinya bagi-bagi Pak Ustadz ya, ini istrinya ya di rumah lah, ya kan. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nah, kita teruskan sekarang sini. Ya. Lihat al-misal, contoh ya. Sini ada Ahmad al-masjid yusalli. Ini yusalli ya. Ahmad. Al-masjid, masjid. Yusalli, mana yusalli? Sedang sholat. Sedang sholat. Nah. sedang sholat. Al-misal, contohnya begini cara membuat kalimatnya. Ini to satu maksudnya tolib satu gitu ya. Dan ini tolib dua. Jadi siswa satu, siswa dua gitu. Oh iya. Aina Ahmad gitu ya. Aina Ahmad fil masjidi yusalli. Di Aina Ahmad, ma makna Aina Ahmad? Mana Ahmad? Naam, di mana Ahmad? Mana Gitu ya. Ahmad? Ahmad fil masjidi yusalli. Apa? Ahmad di masjid sedang sholat. Ahmad di masjid sedang sholat. Nah, berarti yang diganti pertanyaannya Aina Ahmad ini dari sini. Ini ya. Kita nanti tinggal diganti Ahmadnya dengan yang lain, kata lain. Ahmad sini. Kemudian ini satu kata ini semuanya Ahmad fil masjid yusolli semuanya. Jadi Ahmad al masjid yusolli. Tinggal diselipkan fi antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Itu saja. Mafhum bisa? Mafhum. Iya, insyaallah ya. Jadi cara membuatnya Aina Ahmad fil masjidi yusolli. Gitu. Kita praktek langsung. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Itu fil atau fi aja Ustaz? Nah, kalau disambungkan bacanya fil, Ram. Oh, kalau disambung. Iya. Itu Fil masjidi yusolli. Hamzah wasal. Hamzah wasal, sahih hamzah wasal ya. Kenapa bukan alif? Kenapa ini bukan alif nih? Yang di al masjid. Ya. Hamzah itu untuk diri kita sendiri. Hah? Kalau Iya. alif, Ini kan bentuknya kayak alif ya. ya. Tapi kita tahu dari mana bahwa ini adalah hamzah wasal bukan alif. Oh, karena lam ya. Ada lam ya. Karena ada lam itu ya. Karena ada lam. Maksudnya tidak hamzah wasal. Yang mana Pak Ustaz? Ini al masjid ya. Ini al masjid. Fil masjid alifnya ini kan bentuknya alif. Tapi kita tahu bahwa ini adalah hamzah wasal. Nah, dari mana taunya bahwa ini hamzah wasal? Dari itu kaki yang berdiri setelah itu lam itu.
lamnya. Lamnya kenapa? Ini lam sukun. Lam sukun, na'am. Oh, ini awal kata. Awal kata, na'am. Kenapa awal kata? Kalau awal kata ada hamzah, terus awal kata walaupun nggak ada harokat, kita otomatis kaidahnya kan al gitu. Apa maksudnya fathah gitu, ketemu langsung lam gitu. Iya, fathah kenapa? Kenapa bukan alif? Kan kalau kasro kalau ini alham ya. Enggak, pertanyaannya bukan harokatnya apa, tapi kenapa dia bukan alif namanya tapi hamzah wasl? Ya. Karena di awal kalimat. Karena di awal kalimat. Karena tidak dibaca, Pak Ustaz. Karena tidak dibaca. Iya. Ketika di tengah tidak dibaca, betul. Karena di awal kalimat, betul ya. Karena di awal kalimat, betul juga. Cuman tambahin. Emang alif nggak bisa di awal kalimat? Bisa. Mana alif? Oh, ini untuk menegaskan masjidnya mungkin maksudnya. Karena diikutin huruf lam ya, Pak Ustaz. Jadi kalau alif lam berarti dia hamzah wasl. Apa perbedaannya hamzah wasl dengan alif? Kalau alif bisa berdiri sendiri, kalau hamzah wasl nggak bisa berdiri sendiri, Pak Ustaz. Dia harus diikutin huruf ini ya, lam gitu ya. Pak Ustaz. Hamzah wasl nggak mesti diikutin dengan lam. Oh iya. Tadi hampir benar tuh. Tinggal kuatkan alasannya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia memang nggak ada artinya ya. Udah, ini aja simpelnya. Apa perbedaan hamzah wasl dengan alif? Gitu aja. Apa? Oh iya. Apa? Tadi udah benar jawabannya, cuman alasannya yang salah. Alasannya nggak bisa menguatkan alasannya. Perbedaannya hamzah wasl tidak dibaca, alif dibaca, mungkin begitu. Hamzah wasl tidak dibaca, alif dibaca. Ya. Ada harokatnya kalau alif ya. Kalau hamzah wasl kan nggak ada harokatnya. Alif juga nggak ada harokat. Oh, maksudnya bisa dikasih a, i, u, e, o gitu maksudnya. Oh. Kalau hamzah wasl nggak dianggap itu, nggak ada. Gini caranya gampang ya. Nah, apa? Hamzah itu ini kan ya. Iya, apa? Hamzah koto ya, maksudnya hamzah koto. Kalau hamzah kota dia ada hamzahnya ya, sudah pasti ya. Iya, kalau hamzah kota itu yang ini nih. Ahmad, ini hamzah kota. Udah jelas kalau ini, beda ya. Nah, tapi kalau ini kan ini bentuknya sama, hamzah wasl dengan alif sama kan ya? Sama. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, kita bisa menentukan mana hamzah wasl dan mana alif di Quran Indonesia tanpa ada kepala shot. Kenapa? Perbedaannya apa? Perbedaan alif dengan hamzah wasl apa? Kemarin udah disebutkan. Ya kalau alif Dan barusan benar jawabannya, yaitu karena dia di awal kata. Sekarang pertanyaannya, apakah alif nggak ada di awal kata? Ada. Apa contohnya? Alif lam mim. Itu alif lam mim kan di awal kata. Alif lam mim. Betul alif lam mim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apakah dia alif atau hamzah wasl? Alif dan Alif dulu baru hamzah wasl gitu kan? iya. Alif Coba lihat Al-Quran lagi. Coba. Barusan bacanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tulisannya bagaimana gini kan? Alhamdulillah, gitu kan? Iya. Nah, bunyi nggak A-nya? Bunyi karena A. Berarti kalau bunyi dia bukan alif, hamzah wasl. Kalau bunyi dia hamzah wasl. Naam. Alhamdulillah kan berarti pertamanya A gitu kan? Iya. Iya, berarti hamzah wasl bukan alif. Coba cari alif di depan, ada nggak? Coba cari. Tadi sudah mengatakan ada katanya ya. Harus tanggung jawab nih. Apa? Istamir.
Istami. Taib. Istami tulisannya begini. Nah, gini ya. Istami' gitu. Taib. Istami'. Bunyi enggak hamzah ininya alifnya? Enggak. Kalau enggak gimana bacanya? Hamzahnya bunyi dari Istami kan bunyi kan i ya gitu ya? iya. Iya, berarti dia hamzah wasl. Oh, gitu. Kalau bunyi dia hamzah wasl. Istami kan i ya harakatnya. Oh, Berarti bukan alif. kalau alif nggak bunyi Pak Ustaz. Kalau alif hanya tanda panjang, nggak bunyi. Nggak ada harakat. Oh, berarti nggak ada ya kata yang alif di depan. Ya, ada nggak yang alif di depan itu? Yang kata yang dimulai dengan alif. Nah, semua alif bunyi Pak Ustaz. Berarti yang semua hamzah wasal ya? Kalau bunyi dia hamzah wasl, kalau tanda panjang dia alif. Oh, tanda panjang. Coba sekarang ada nggak? Alif, kita memulai kata dengan huruf alif. Ibnu, bunyi nggak ibnu? Bunyi Pak Ustaz. Bunyi, berarti dia hamzah wasl. Oh, Gitu. Jadi kuncinya kalau hamzah wasal pasti bunyi, pasti alif hamzah wasal itu. Apa? Hamzah yang bunyi pasti hamzah wasal gitu Pak kaidahnya. Kalau apa? Jadi kaidahnya hamzah yang bunyi pasti hamzah wasal. Naam. hamzah yang bunyi. Dan ada satu hamzah. perbedaannya. Satu yang membedakan. Kalau dia di awal kata, dia hamzah wasl. Kalau di tengah, alif dan di akhir. Oh. Karena di awal kata makanya dibilang hamzah wasal. Naam. Jadi perbedaan alif dengan hamzah wasl adalah kalau hamzah wasl selalu di awal kata, yang di awal kata ya, bukan awal kalimat, awal Iya. kata. Iya, awal kata. Kalau alif dia di tengah dan di akhir, maka tidak ada alif yang di depan. Mau dicari kemanapun katanya dalam Al-Quran misalkan silahkan, nggak akan ada menemukan alif di depan, nggak ada. Mafhum? Mahfum. Iya, alif nggak ada di Masih depan ya. bingung. Nah, alif Jadi tidak alif. ada di depan. Yang ada itu hamzah wasl. Itu kaidah. Nah, kaidahnya itu. Itu kaidahnya. Sebab alif itu kan mad ya. Naam. Alif itu hanya tanda mad. Tanda Dia mad. tidak mungkin panjang kalau dimulai. Karena apa? Karena alif itu harus ada fathah sebelumnya. Gitu ya. Nah, makanya alif nggak bisa di depan. Kenapa? Karena huruf sebelumnya bukan fathah, nggak ada fathah dia. Depan kata itu nggak mungkin ya. Karena bukan fathah. Karena alif itu syaratnya harus ada fathah sebelumnya. Mafhum nggak? Mahfum. Nih, paham ini, kita bisa menentukan mana alif, mana hamzah wasl dalam Al-Quran. Paham nggak? Paham Ustaz. Insyaallah ya. Nah, Jadi Pak Ustadz gini pertanyaan, kalau ini hamzah wasol itu dia selalu di depan kata ya, betul. Hamzah wasl selalu di depan kata. selalu di depan. Nah, Jadi kalau kita baca itu kalimat panjang, kita bisa berhenti di yang ada hamzah wasolnya. Kita ulangi dari awal yang gitu. Kita awali. tanda wakaf enggak menentukan karena hamzah wasl, tidak. Oh, Iya. Hamzah wasl bukan menentukan wakaf atau tidaknya, tidak. dia nggak berfungsi seperti Nah, itu. iya. Oh. Misal perhatikan sini. Ini tadi at-tadrib itu ya. At-tadrib ini bentuknya alif, berarti dia apa nih? Alif atau hamzah wasl? Hamzah wasal. Kenapa hamzah wasl? Karena di depan. Karena di depan. Nah, tabadali as-su'al. As-su'al ini alif atau hamzah wasl? Hamzah wasal. Hamzah wasl. Al-jawab. Hamzah wasl atau alif? Dan berbunyi kan? Gitu, Naam, bunyi. Al-jawab. Cobain apa ya? Alif atau hamzah wasl? Hamzah wasol. Hamzah wasl. Al-misal. Alif atau hamzah wasl? Hamzah wasol. Hamzah wasl lah gitu. Jadi yang ada di depan pasti hamzah wasl bukan alif. Pasti hamzah Naam. wasol. Hamzah wasol. Jadi, paham ya? Iya. Nah, jadi yang ketiga misalkan alhamdulillah, alhamdu di Quran Utsmani alhamdunya alifnya itu enggak dikasih harakat ya, enggak dikasih harakat. Tapi dia bunyi a gitu ya. Tadi dia bunyi Hamzah a. wasal itu. Itu hamzah wasl. Hamzah wasol. Naam.
Ar-Rahman, Nir-Rahim. Ar-Rahman. Alifnya enggak ada fathahnya. Dia di depan, oh berarti hamzah wasl. Nah gitu. Mafhum? Mafhum, Ustaz. Nah, Nanti ini kita bisa baca huruf lama-lama ya. nah. Tahu ini yang seperti ini ya. Jadi hamzah wasl berarti dia selalu di depan. Enggak ada alif yang di depan. Alif itu di tengah atau di belakang karena alif hanya tanda panjang. Baik, kita teruskan kalau paham. Kembali lagi berarti ini al-misal aina Ahmad? Ahmad fil masjidi yusalli gitu ya. Di mana Ahmad? Ahmad di masjid sedang salat. Sekarang coba silahkan dari Pak Dedi silahkan gambar pertama. Bertanya dan menjawab. Aina Fatimah? Fatimah fi musolla. Fatimah fil musolla tusolli. Naam, Fatimah fil musalla tusolli sahih. Bulenggo silahkan. Aina Badr. Naam. Baiti ya. Baiti ya Pak. Badr. Badar terus bawahnya nih baiti ya. Iya, baiti. Baiti fil yatawaddo. Ulangi aina Badr. Aina Badr. Al baiti. Kenapa al baiti? Sebab hamzah wasl. Depannya hamzah wasl, betul. Hamzah nggak ada kaitannya dengan itu. Kenapa dimulai dengan al baiti? Perhatikan contohnya, mulainya dengan Ahmad. Ahmad lagi. Berarti ini? Aina Badr. Badr. Naam. Badr. Baiti. Ada fi-nya tambahannya. Fi yatawaddo. Fil. Fil yatawaddo. Salah penempatannya. Setelah Badr baru tambah fi. Berarti ulangi. Ayo pahami maknanya. Maknanya apa nih? Badr apa? Badr itu nama orang. Nama orang. Nah, bait apa bait? Bait itu rumah. Ya tawaddo. Sedang wudu. Berwudu. Coba ayo ulangi lagi. Kita sambil pahami maknanya. Aina Badr. Aina Badr artinya di mana Badr ya? Iya, di mana Sahih. Badr. Naam, terus Badr. Bait. Apa? Baiti. Badr baiti. Kalau Badr baiti artinya apa? Badr itu rumah saya. Badr rumah. Pakai fil. Pakai fi. Naam, pakai fi. Badr fil. Baiti. Ya tawaddu. Badr fil baiti ya tawaddo. Naam, Badr fil baiti gitu ya. Bukan Badr baiti, tapi Badr fil baiti artinya Badr di rumah ya tawaddo sedang berwudu. Paham? Iya. Naam, baik. Jadi sebenarnya kalimat kedua itu tinggal tambah fi aja. Terus Pak Satri silakan gambar ketiga. Aina Zainab. Zainab fil ghurfah taqra Quran. Taqra'ul Quran sahih. Aina Zainab? Zainab fil ghurfah taqra'ul Quran. Naam. Terus Butias. Aina Aidil. Adil. Aina Adil. Naam. Adil fil masjid Yaqra'ul Quran. Naam, adil fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Mafhum al-ma'na? Mafhum ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, kita lihat. Kenapa ini tusolli depannya huruf ta? Ya, mengingatkan yang kemarin biar tidak lupa. Muannas, Ustaz. Muannas. Domirnya apa? Muannas. Muannas apa maksudnya? Perempuan. Perempuan apa domirnya? Itu
Tusoli itu kan tadi Iya. Fatimah. Iya, Fatimah. Berarti domainnya apa kemarin? Hia Tusoli. gitu kan? Iya. Hia ya. Itu. Nah, masih ingat nggak? Iya, Pak Ustaz. Iya, Hia ya. Fatimah kan Hia, dia perempuan. Iya, Tusoli. Sekarang kenapa ini yatawaddo? Untuk siapa ini? Karena muzakkar. Karena muzakkar, apa mudzakarnya? Badar. Badar, na'am. Maka domainnya di sini apa? Ya. Huwa. Dua. Nah, begitu ya, ke Badar. Dia laki-laki, gitu kan? Iya. Nah, sekarang ini takro. Kenapa takro? Karena Zainab anak. Zainab, berarti sama dengan Hia gitu ya? Iya. Nah, yang ini yakro lagi. Kenapa yakro? Karena adil. Karena adil. Naam. Domainnya apa? Huwa gitu ya? Dua. Taib. Ini tusolli sedang salat artinya ya, dia sedang salat. Kalau saya yang sedang salatnya apa bahasa Arabnya? Fatimah. Saya ganti saya. Saya sedang salat. Ana jadi apa? Usolli. Usolli ya. Anak usul. Iya, tinggal diganti apa kaidahnya kemarin? Hamzah. Betul. Taknya ini huruf depannya tinggal diganti dengan apa? Hamzah. Harokatnya biarkan saja. Doma. Usolli. Nah, jadi kalau usolli, Harokatnya tetap ya. iya, Usolli. harokatnya tetap. Jadi Anta ganti usolli. aja dengan hamzah. Nah, Kalau anta usolli juga ya Pak Ustadz ya? Anta. kalau anta apa? Usolli juga. Kamu sedang sholat? Nah, kalau anta usolli artinya anta saya sholat. Kalau usolli itu untuk saya. Oh iya. Nah, Kalau anta bagaimana? Pak kalau Ustadz? anta apa kemarin kaidahnya? Bul ya, bul. Depannya apa? Oh iya. Kalau anta depannya apa kemarin? Anta kan laki-laki. Iya, anta laki-laki. Oh iya, anta laki-laki berarti kan? Kalau laki-laki. Iya, anta itu nggak ada perempuan ya. Anta pasti laki-laki. Berarti pakai tak lah. Nah, anta betul. Tak. Anta tasoli. Iya, tetap doma. Oh tetap tuh ya? Iya. Anta ya? Jadi sama ini, tusolli untuk hia dan untuk anta sama. Oh iya. Nah, iya. kalau anti apa? Sama. Tusoli juga Pak Ustadz. Atau tasoli ya? Apa anti coba? Tambahannya apa kemarin? Tambahannya tak juga ya? Kan tak keropu. Ini tamat. Betul, Oh. depannya huruf tak, cuman ujungnya kan ada tambahan. Oh, ina. Tusolina. Betul. Tusallina gitu. Tusolina. Iya, untuk anti tusallina ujungnya ada ya dan nun gitu ya. Ya, tusolina. Tusallina gitu. Bisa? Tusolina. Nah, Tusolina. bisa tidak ini? Bisa. Betul. Baik. Kapan Ustaz sering dilatih yang ini kadang lupa. Makanya kita ingatkan lagi ya, biar nggak lupa. Taib Ada- ya ada tawaddo tambahan. ini untuk huwa. Ya tawaddo untuk huwa. Kalau untuk anta, berarti apa? Tatawaddo. Tatawaddo. Nah, depannya tinggal ganti dengan huruf ta, gitu ya. Jadi anta tatawaddo berarti kamu berwudu. Kalau untuk anak, Anak berarti tuwaddo. Kan pakai jadi u ya Pak Ustadz ya? ingat Uwaddo. kaidahnya gini kaidahnya. Atawaddo. Atawaddo sohe, betul. Atawaddo ya. Harokatnya jangan dirubah. Yang dirubah cuma hurufnya. Betul, Oh, yang iya. dirubah huruf awal saja. Atawaddo. Naam, atawaddo berarti ana atawaddo gitu ya. Atawaddo. Saya berwudu. Paham semuanya? Paham. Kalau Kasih untuk tahu lagi Pak Ustaz, latihan lagi nih. naam, kalau untuk anti apa? Anti itu berarti Laki-laki perempuan. Tatawadina. Ada hamzahnya ujungnya. Tawadina. Ada hamzahnya ujungnya. Ada hamzah berarti tatawadina. Atawad. Kalau tatawaddina itu hamzahnya dihilangkan. Nggak boleh, itu korupsi. Berarti atawadina. Depannya itu huruf ta, bukan hamzah. Oh, tatawaddo. Naam. Atawaddona.
Begini kaidahnya. Kita tulis dulu nih, ya tawaddau. Depannya huruf apa? Ta. Ta ya, kita tulis dulu. Ta, wa gitu. Jadi tatawa baru do-nya ditafsirkan fathah. Ini hamzah, yang tadinya hamzahnya domah diapain? Kasrohkan gitu kan? Iya tidak? Oh, Nah, hamzahnya dikasrohkan, kemudian ditambah ya sukun dan nun fathah. Berarti bacanya apa? Tawad. Tatawad apa? Doni tawad dunina. Ada dua taknya. Oh, Tatawad. dunina. Tatawad doina. Oh, ina. Naam. Tatawad Ya, doi. itu kan Iya, hamzah. ada hamzahnya. Ujungnya kan hamzah ya. Hamzah. Nah. Hamzah matinya jadi hamzah kasroh ya. Iya, hamzah domah tadinya menjadi hamzahnya kasroh, gitu kan? Dikasrohkan kan huruf terakhirnya kan ya? Iya. Baik, mafhum? Masuk mafhum. Lagi. Tawad doi. Nah. Oh, ya doi. Iya. Oh, dikasrohkan, hamzahnya dikasrohkan. Iya, betul. Tatawad doi. Nah, Betul. panjang ya. Nah. Sekarang nih, takra'u ini untuk hiya ya. Iya. Kalau untuk anta apa? Yak ro. Ingat, untuk anta depannya apa perubahannya? Ya. Kalau anta itu menjadi ta ya. Ta, iya berarti Takro. takro juga sama. Iya. Iya, takro juga sama. Oh, ini jawabannya. Iya. Oh ya Zainab ya Zainab. Zainab. Berarti anta juga sama ya, takro, anta sama. Oh, anta sama juga. Oh, Nah, anta dengan hiya sama ya. Ingat itu. iya, sama. Anta Sama-sama dengan ta. hiya sama. Nah, kalau untuk huwa, dia laki-laki apa? Ya. Ya, berarti apa? Ya rohu. Ya. Ya rohu. Apa? Ya rohu. Yakro'u, betul. Yakro gitu ya. Nah, yakro'u. Kalau untuk anak, Aneh berarti ya urohu ya. kaidahnya apa? Kaidahnya untuk anak? Kalau anak kan hamzahnya diganti hamzah depannya. Diganti Bos. hamzah depannya kan ya? Tanpa mengubah Harokat. harokat. Naam, tanpa mengubah harokat. Kenapa aro'u? Kenapa aro'u? Kan Jadi kan akrohu kan? Akrohu. Akro'u, naam. Ada qafnya ya, akro'u gitu. Akrohu. Naam. Akro'u gitu ya. Mafhum? Iya. Iya. Kalau anti Kalau anti apa? Takro. takrofina. Apa? Takrofina. Kenapa jadi fa? Bukan fi takroina. Pak. Takro'ina, naam. Takro'ina gitu ya. Iya, Takroina. hamzahnya jadi kasroh ya. Kasroh, naam. Hamzahnya jadi kasroh. Panjang, Betul, kasroh iya. dan panjang. Bisa? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Ada pertanyaan dulu? Silakan yang belum bisa tanyakan ya. Yang belum bisa tanyakan. Karena itu nanti akan sering kita ketemu seperti itu. Harus paham. Kalau tidak ada, kita teruskan. Baik. Paham ya? Ini paham ya? Alhamdulillah. Nah, Ya Allah. kalau belum paham silahkan ditanyakan ya. Biar sedikit yang penting paham itu yang kita mau. At-tadrib as-sani, latihan kedua. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal. At-tadrib as-sani, latihan kedua. Tabadal. Apa tadi tabadal? Gantian. Gantian al-hiwar. Gambar. Hah? Hiwar apa hiwar? Hiwa. Apa hiwar? Apa ya kemarin hiwar ya? Apa hiwar? Hiwar al-awwar, al-hiwar as-sani gitu. Dialog ya. Percakapan. Percakapan berdialog. Ini yang awal-awal kemarin ini. Naam, al-hiwar al-awwal, al-hiwar as-sani gitu kan. Artinya berdialog. Ma'azamilika, apa ma'azamilika? Ma'a tadi. Dengan teman, Dengan temanmu ya. dengan temanmu. Iya, kama Seperti. seperti fil misal.
yang dicontohkan. Contoh, ya seperti pada contoh. Misalnya ini harokatnya al-misal, ini harokatnya domah atau fathah. Fil misalu atau fil misala. Fil misali. Fil misali. Kenapa misali kasroh? Karena Karena fil menjadi kasroh. Naam, ahsantum. Ini ya, karena ada fi berarti jadi kasroh gitu. Paham ya? pertanyaannya jebakan. Itu pertanyaan menjebak ya, Bos. Biar jawabannya itu dengan ilmu, bukan asal-asalan ya. Oke, berarti ingetin sekarang ya, kalau ada fi, nih, kalau ada fi, dia kasroh. Itu ingat tuh. Karena nanti kita akan belajar itu. Taib, al-misal, kita lihat contohnya di sini. Akhun muhandis. Akhun, mana akhun? Teman saya. Nggak ada sayahnya, nggak ada. Akun itu Akun itu laki-laki. Apa laki-laki maksudnya? teman ya. Akun teman kan, Bos. Ah, teman itu sodik. Oh, sohib ya? Nah, Oh, aki. Oh, Ayah. bapak ya? Bapak ya akun. kenapa Akhun maknanya? Saudara laki-laki. Maknanya Saudara kenapa? laki-laki, maaf, Naam, maaf. saudara laki-laki. Nah, Iya, iya, betul. akhun saudara laki-laki ya. Ya, akun saudara Taib. laki-laki. Muhandis, apa muhandis? Insinyur. Insinyur. Insinyurnya ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Dari mana taunya? Itu Tidak ada Tomar Kotor ya. ada Tidak ada tamar buto, betul. Naam, tidak ada tamar buto ya. Nah, jadi jangan dilihat gambarnya ya, bisa saja gambarnya nanti perempuan. Iya, iya. Iya, tapi lihat katanya ini. Yang maksud. Betul. Baik, berarti kita lihat contohnya. Talib bernama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatikan ma hadhihi. Ma hadhihi. Perhatikan ini ya. Ma hadhihi. Artinya apa? Ma hadhihi. ma hadhihi ini. Dengan siapa? Hadhihi ini. Siapa? Ma artinya apa, ma? Kalau man dengan, kalau ma apa? Kalau man artinya siapa? Kalau ma apa? Kalau ma artinya apa? Oh, apa ya? Iya. Kalau Apa ma ini? artinya apa? Mahali, apa ini? Iya, gitu ya. Ma artinya apa? Jadi ma hadhihi. Perhatikan ya, hadhihi ha, kemudian hi ini harokatnya enggak berdiri ya. Tapi dia panjang, selalu dibaca panjang. Jadi hadhihi dua harokat. Jadi ma hadhihi gitu ya. Apa ini? Nah, masih ingat gak hadhihi ini untuk apa? Perempuan. Ini Perempuan ya? Mu'anas ya? Mana? Iya. Kita lihat talib kedua jawabannya hadhihi suratu akhi. Ini sama yang ditanyakan sama Pak Dedi tadi. Iya betul Pak Ustaz. Betul. Hadhihi suratu akhi. Apa artinya? Ini gambar saudara saya laki-laki, Iya, betul. Ini gambar saudaraku, gitu kan? saudaraku ya. Nah, Oh, ini yang gambar ada akhi, ya. iya, akhi ada ku-nya ya. Itu milik ya. Mirip. Mirip. Saya. Jadi hadhihi suratu akhi ini gambar saudaraku. Kemudian huwa muhandis. Artinya Dia insinyur, Ya, dia seorang seorang insinyur. insinyur. Kenapa pakai huwa? karena dia Karena muzakkar, Apanya yang muzakkar? insinyurnya itu. tamu putra. Karena aki ya. Aki Naam, karena akhun ini. Akhun dia muzakkar laki-laki ya. Oh iya, dari Iya, akhi tadi. betul. Pakainya huwa. Seandainya akhunnya diganti dengan muannas, jadi pakainya apa? Ukti. Huwanya jadi apa? Oh, Iya. gua iya. Jadi Iya. ya, betul. Nah, gitu ya. Kemudian masya Allahu. Berarti perhatikan hadhihi di sini. Ini pertanyaannya kenapa menggunakan ma hadhihi, apa ini pakai muannas? Karena hadhihi ini bukan ke akhinya, tapi ke surahnya sini. Tapi ke surotun ya. Betul. Makanya hadhihi suratu akhi. Ini foto saudaraku. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Masya Allah. Mafhum? Masya Allah artinya apa Pak Ustaz? Masya Allah di sini kalimatnya, kalau kita artikan ke terjemahan, itu artinya nggak bisa satu-satu ya. Nggak bisa Oh, satu-satu. Jadi Masya Allah artinya jika Allah berkehendak. Jadi sya'a yasha'u artinya berkehendak. Nah.
Maaf Pak Ustadz, ini suka bingung. Kapan kita mengucapkan subhanallah sama masya Allah? Nah, subhanallah itu ketika kita menemukan takjub kepada sesuatu. Masya Oh, yang Allah. hebat gitu Pak Ustadz. Takjub Iya, ya. subhanallah artinya maha suci Allah. Misalkan ciptaannya itu indah sekali, bagus sekali gitu ya. Ini subhanallah, luar biasa misalnya. Ciptaan Allah itu indah sekali, bagus sekali. Gitu ya. Kalau masya Allah, kata untuk nggak jauh beda, takjub juga ya, cuman penggunanya yang sedikit berbeda. Apa contohnya? Misalkan, masya Itu Allah. pernah baca Pak Ustadz Nah, yang itu penggunaan kata subhanallah, masya Allah gitu ya. mm-mm. Tanya kalau subhanallah kalau ada berita yang nggak bagus kita memuji Allah, maha suci Allah. Gitu. Subhanallah. Nah, bisa. Nah, sahih. Ya. Iya. Nah, masya Allah itu berupa pujian takjub ya. Yang Iya. bagus, yang positif maksudnya, yang positif. Nah, Kalau misalnya orang itu jahat sekali, masya Allah Aduh, gitu. subhanallah. 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 Jangan sampai Sekali, subhanallah itu. nah, masya Allah dengan kejahatannya kan. Masya Allah sebab pujian untuk yang positif ya. Iya. Kalau subhanallah untuk Betul. kaget yang negatif. Sahih. Nah. Atau ucapin innalillahi. Iya, iya. Oh, itu innalillahi. Nah, boleh itu. Jadi innalillahi itu bukan berarti untuk orang meninggal saja, tidak ya. Iya, untuk Kita musibah, kadang ya, Pak. iya. Pak Ustadz, kita mengucapkan innalillahi itu harus lengkap atau innalillahi saja Pak Ustadz? Innalillahi cukup nggak masalah. Oh, nggak apa-apa ya? Nah, Innalillahi. artinya apa innalillahi? Innalillahi itu apa Pak Ustadz? Tidak ada Tuhan selain Allah. Innalillah. Kita hanya mengucapkan saja, tak artinya tidak tahu ya. Itu Pak Ustadz, artinya bagaimana Ustadz? Begini. Nah, kita sekarang belajar bahasa Arab, kita harus tahu apa yang kita ucapin, itu harus tahu ya. Innalillahi berarti apa itu Pak Ustadz? Nah, Gini. itu apa? Nah, Inna itu artinya sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Iya. Lillahi bagi Allah. bagi Allah, sebenarnya bagi Allah. Oh, bukan inna panjang ya. Inna lillahi gitu. Sesungguhnya bagi Allah gitu Iya. Pak Ustadz. Inna artinya sesungguhnya kami ya. Panjang naknya. Inna. Yang panjang Nah. sesungguhnya kami Iya. Bentar, ini tulisannya salah. Lillahi. Allah kepada Allah. Iya. Inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah gitu ya, atau bagi Allah. Oh. Iya. Sehingga kami bilang innalillahi. Wa inna Dan dan. wa inna nah. Wa inna ilaihi Roji. Ya Allah. nah. Ilaihi raji'un. Kayak begini kita bisa uraikan ya. Kalau sudah tahu bahasa kami bisa uraikan dari mana asalnya. Raji'un gitu. Jadi inna ini asalnya inna plus na gitu ya. Asalnya gini. Inna sesungguhnya asalnya. Kemudian plus na yang menunjukkan nahnu, kami. Jadi digabung inna na itu asalnya. Sesungguhnya kami lillahi milik Allah atau bagi Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi-nya kepada Allah. Jadi ilahi kepada Allah, raji'un dari kata-kata raja'a yarji'u artinya kembali. Raja'a yarji'u artinya kembali. Yarji'u artinya ini kembali. Berarti raji'un kembali. Jadi inna lillahi sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami kepadanya lah, kepada Allah tersebut raji'un kembali. Jadi kita boleh mengatakan innalillah. Itu aja boleh. Nah, boleh. Inna lillahi. Sungguhnya kami milik Allah. Selesai. Kalimatnya udah bagus. Jadi misalnya kejedot. Innalillah. Iya, innalillahi. Cukup sampai situ. Bagus. Jadi sudah sempurna kalimatnya gitu maksudnya ya. Yang dimaksud bagus itu kalimatnya sudah sempurna. Itu maksudnya. Innalillah. Gitu ya. Boleh. Dan ini tidak mesti hanya pengucapan untuk
orang yang meninggal, tidak ya. Sebenarnya ini bukan mengucapkan untuk orang meninggalnya, tidak, tapi mengingatkan untuk semua orang. Misalnya uang kita hilang. Nah, Gitu. innalillah. Intinya semua musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan dalilnya idza asabatkum musibah in qala innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu umum, apa saja. Enggak mesti hanya meninggal. Kalau itu Pak Ustadz yang qadarullah wa syafa'al itu bagaimana Pak? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Oh, Masya Allah. Iya. Qadarullah artinya qadar Allah, takdir Allah. Ya. Qadarullah artinya takdir Allah, wa masya'a fa'ala. Iya, artinya kalau Allah berkehendak apapun sesuai dengan keinginannya, fa'ala, dia lakukan apa saja. Qadarullah Iya. wa masya'a fa'ala. Wa masya'a fa'ala. Tulisannya agak fa'ala. Fa'asya ya Pak Ustadz. Iya, wa masya'a gitu. Wa masya'a. Jadi qadarullah ini bacanya bisa qadarullahi, apa nih qadarullahi ya, bukan qadarullahu. Qadarullahi atau dalnya ditasdidkan qaddarullahu, boleh. Boleh dua ini ya. Boleh juga. Qaddarallahu. Qaddarallahu atau qadarullahi. Boleh, dua-duanya sama artinya. Artinya takdir Allah, ya, artinya penentuan Allah, ketentuan Allah itu. Nah, Ketentuan. iya. Wa masya'. Wa masya'a sya'a artinya berkehendak ya. Kalau Allah berkehendak apapun yang dikehendakin, fa'ala, dia kerjakan, dia lakukan gitu. Itu yang disebut dengan takdir gitu ya. Takdir itu ketentuan Allah. Jadi setiap apapun yang terjadi baik buruk itu Nah, ketentuan qadarullah, iya, qadarullah, takdir Allah. Wa masya'. Misalkan kita mau biasanya misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, ada yang menghalangi misalkan ya. Ada kegiatan apa yang lain gitu yang kita tidak bisa mengerjakan yang sudah kita targetkan. Rencanakan. Nah, iya itu disebutkan qadarullah. Itu. Nah. Takdir Allah. Kalau Pak Ustadz, kalau kita memahami qadarullah ini, hidup kita tenang ya Pak Ustadz? Naam. Sahih. Artinya apa? Artinya semua yang terjadi itu enggak menggunakan pikiran kita. Jadi semua yang terjadi baik buruk ataupun jelek menurut kita ya, menurut kita nih. Iya, baik buruk ataupun baik menurut kita itu qadarullah. Makanya kita katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Nah, artinya takdir Allah dan Allah menakdirkan insyaallah baik untuk kaum muslimin, untuk muslim semua tuh. Ada dalilnya. Ada hadisnya. Gitu ya, Naam. Ya katanya kalau orang muslim itu kalau kita udah bilang qadarullah memahami itu senang, susah itu udah sesuatu yang baik aja buat Naam, kita. semua yang baik. Baik, ada hadisnya itu ya. Ajabali amril muslim gitu ya. Anna amruhu kulluhu lillah. Kulluhu khair. Itu hadisnya bagus sekali itu ya. Jadi semua kejadian yang terjadi kepada orang muslim semuanya baik. Iya. Nah, semuanya baik. Jadi mungkin saja seperti ini ya. Misalkan kita mau mengerjakan sesuatu menurut kita baik. Belum tentu menurut Allah itu baik buat kita. Mungkin saja ketika kita mengerjakan sesuatu ada hal yang lain yang membuat kita jelek. Itu ada. Seperti itu. Makanya kita katakan qadarullah. Dan ini takdir Allah. Selesai. Maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Kalau kita misalkan beranggapan semua kejadian yang berada di muka bumi ini itu takdir Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Biasanya kan kita kalau misalkan mencintai sesuatu, benda atau apapun ya, ketika ada kerusakan atau ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, biasanya kan nyesal gitu kan ya, nyesek gitu. Nah, tapi kalau kita mengingat bahwa itu adalah terjadinya atas kehendak Allah, sudah selesai. Insya Allah hati kita tenang. Kenapa? Mungkin saja ketika benda tersebut tidak terjadi seperti itu ya, mungkin saja
musibah membawa lagi. musibah buat kita. Nah, musibahnya banyak ya, tidak hanya misalkan kerusakan atau kehilangan, tidak. Mungkin saja karena benda itu kita menjadi jauh daripada Allah. Oh iya. Itu. Jadi banyak tafsirnya. Mungkin saja karena benda itu merepotkan kita, Allah sayang kepada kita, dirusaklah bendanya sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Kayak gitu. Iya, jadi Nah. pegangannya itu jadi bagaimana kalau sesuatu itu lebih dekat kepada Allah itu yang baik. Naam, itu. Saya. Sesuatu itu selalu dikembalikan kepada gimana hubungan kita kepada Allah gitu ya, Mas. Iya. Saya. Nah, berarti kalau kerja over kecapean, Kenapa? kalau kerja kecapean bagaimana Pak Ustaz? Jadi kan ini kecapean kerja Nah. ya. Jadi kan sholatnya nggak ini Pak Ustaz, nggak khusyuk ya kan. Nah. Ini saya alamin waktu saya kerja Pak Ustaz kemarin itu. Jadi saya kecapean, tepar bener gitu. Jadi saya sholat nggak khusyuk gitu ya. Iya. Tapi itu alhamdulillah sih saya udah berhenti Pak Ustaz. Tapi memang karena saya berhenti jadi kan pendapatan berkurang ya kan. Nah. Sekarang yang kerja keras suami saya Pak Ustaz. Kerja keras banget. Jadi dia makanya kalau mau belajar mau apa nggak bisa fokus konsen karena kecapean ya. Tapi kalau itu gimana tuh Pak Ustaz? Begini kaidahnya. Nah, ya gimana? Jadi ketika misalkan kita mengerjakan sesuatu, contohnya begini. Seseorang ketika misalkan ini sama dengan kejadian yang Ibu alami ya. Misalkan seseorang nih sebelum punya benda, misalkan katakanlah kamera misalkan ya, atau handphone yang bagus misalkan. Sebelum punya handphone, dia rajin, ibadahnya rajin, sedekahnya rajin misalkan ya. Kemudian apapun rajin dia yang kerjakan. Setelah punya handphone yang bagus, dia bingung mau sholatnya takut handphonenya hilang, mikirin handphone, nggak khusyuk. Ya. Kemudian mau jalan juga repot, naruh handphonenya di mana, takut diambil orang, dicuri orang gitu ya. Kemudian ketika mau sholat, cekrek, foto dulu. Nah ini berarti tujuannya sudah lain, bukan untuk ibadah tapi untuk pamer. Itu jauh. Kemudian handphone tersebut rusak. Itu sebenarnya bukan musibah buat dia. Bukan musibah. Kalau menurut kita ya, musibah. Kenapa? Karena kehilangan handphone. Tapi Allah sayang rusakin handphonenya. Nah, sehingga kita setelah rusak handphone, hatinya tenang. Nggak ada lagi tuh kerepotan harus taruh di mana handphonenya. Nggak ada lagi tuh ketika misalkan mau mengerjakan sesuatu amal yang baik, selfie dulu biar ketahuan orang, dijauhin dari rasa ria. Kemudian nggak ada lagi nih kalau misalkan mau keluar rumah harus di mana naruh handphonenya, nggak dipikirin lagi. Sudah karena nggak ada handphone, udah selesai. Seperti itu. Itu juga sama dengan kejadian Ibu. Mungkin saja ya. Allah gantikan supaya lebih fokus kepada ibadah. Maksudnya supaya lebih dekat gitu ya kepada ibadah. Bukan berarti resignnya itu bukan berarti mengurangi pemasukannya. Bisa saja pemasukannya mengurangi, tapi menambah ibadahnya. Itu karunia Allah. Insyaallah. Yang seperti itu. Kayak begitu insyaallah. Mungkin rezekinya dari jalan lain nantinya. Naam. Iya. Ingat rezeki itu nggak usah dikhawatirkan ya. Iya. Rezeki itu nggak usah dikhawatirkan. Jadi iya betul Pak. Jadi kan begini Pak, nah agak susah juga ya Pak maksudnya. Iya sih. Jadi gini ya Pak Ustadz. Nah. Ya pokoknya kita belain itu kalau mau aja sholat kalau bisa on time gitu ya Pak Ustadz. Iya. Jangan. Jadi begini godanya memang banyak Pak Ustadz. Jadi kan kerjaan keduanya ngider nih Pak Ustadz. Nah udah mau sholat maghrib nih, udah mau sholat maghrib, udah buruan matiin gitu kan. Kalau nggak matiin kan nanti ada ngeganggu banget nih kalau ada customer jadi sholatnya nggak on time di masjid. Nah, sahih, betul itu. Nah, gitu. Ya, betul jadi, itu bagus. Ya, jadi di antara dua itu kita pilihannya yang pasti aja gitu ya. Kita matiin itu ya. Jadi kita bisa sholat on time di masjid. Intinya apa yang diperintahkan kepada kita itu kita utamakan dulu. Anda Masya Allah ya, di sini Anda sering lihat tuh ada toko buku, dia ketika waktu sholat tokonya tutup semuanya ya. Tutup, udah selesai. Jadi nanti setelah sholat baru buka lagi, mau ada customer ataupun tidak udah ditinggalkan. Itu Masya Allah luar biasa yang seperti itu ya.
Jadi alhamdulillah orang-orang yang seperti itu tuh lancar rezekinya, ya, rezekinya itu lancar. Intinya kalau rezeki kita nggak usah takut gitu. Kalau rezeki nggak usah takut. Orang bayi saja sudah dikasih rezekinya belum bisa bekerja. Ya, kalau masalah rezeki insya Allah semuanya Kalau- baik. Kalau mau khusyuk itu kok susah sekali ya, Pak Ustadz. Sahih. Padahal Naam, sahih. itu sebelum sholat itu sudah doanya gini, Pak Ustadz. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa'udzubika robi ayadurun. Kan itu artinya jauhkan dari setan kan, Pak Ustadz ya? Betul, iya. Masih aja udah itu ada aja tuh pikiran kenapa, Nah. Pak Ustadz ya? Nah, itulah manusia. Manusia gitu. Paling Nah, itu nggak sifat manusia seperti itu. Semuanya, emang ada semua aja. seperti itu. Padahal sudah berusaha menghentikan pikiran gitu, Pak Ustadz. Tapi ketika sholat muncul semuanya ya. Itu rukiah mandiri, biar setannya nggak banyak. Nah, itu yang seperti Ya, itu. kayaknya ya. Semuanya, nah, Benar kan itu ya? semuanya emang seperti itu. Selalu ada. Jadi ketika kita sholat, ya ketika sholat pasti itu yang tadinya nggak muncul pasti muncul. Betul, Pak Pasti Ustadz. muncul. Semuanya muncul. Padahal itu di sholat yang bersuara ya, misalnya kan maghrib, isya itu kan bersuara ya, Pak Ustadz. Mestinya kan, mestinya fokus dengerin, tapi ketika fokus, terus kalau nggak pas diem, ada aja mikir, Sahih. kepikiran lah, ini bagaimana? Nah, sahih. Memang yang khusyuk itu memang susah bener, susah, paling susah. Nah, nanti boleh silakan tuh lihat-lihat YouTube-nya ya. Mereka yang membahas tentang khusyuk itu harus bagaimana caranya. Sama. Itu kita juga. baca bukunya Ustadz Amni Nurbais soal tafsir sholat itu jelas. Ah iya, yang pertama tuh salah satu Tafsir. caranya untuk meningkatkan kekhusyuan apa yang kita baca kita paham. Itu yang pertama, salah satunya ya. Itu bagus tuh ya, ada tafsir sholat itu bagus. Jadi misalkan bacaan Amni Nurbait, Ustadz Ya, Ustadz Amni Nurbait. itu bikin buku bagus itu, judulnya tafsir Tafsir beli kan sholat. tafsir sholat. Iya. Oh iya, boleh. Jadi memahami kata-kata dalam sholat ya. Bagus. Nah. Kita kembali lagi ya. Iya, Pak Ustadz. Malah ceramah gitu ya. Kasih ya. Saya nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi ke sini. Berarti ini sekarang lihat ukhtun. Ukhtun itu apa? Saudara perempuan. Saudara perempuan. Tobibah, Dokter. dokter ya. Walidun, Walidun, ayah. ayah. Muallim, Guru. guru. Ammun, Paman. paman. Tobibun, Dokter. dokter. Laki-laki. Laki-laki. Ibnun, Anak laki-laki. anak laki-laki. Talibun, Siswa. Murid laki-laki. murid laki-laki, siswa ya. Baik, coba sekarang buat kalimat. Buat kalimat. Baik. Pak Didi dengan Pak Satri silahkan. Gambar pertama. Ukhtun Tabibah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi Hazihi Ya. gambar yang pertama. Hazihi Hmm. ukti Suratu. urotu Suratu. urotu Sod. osot. Nah. Sama ini suratunya sama, tinggal diganti akhi dengan ukhti gitu. Oh, hazihi surotu akhi. Ukhti ini gambar pertama. Oh, ukti. Oh ya ukti. Nah. Oh ya hazihi surotu ukti. Naam. Berarti kalau ukti itu hiya tobiba. Betul, hiya tabibah ahsanta. Naam. Terus. Pak Dedi. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah Masya ujungnya. Allah. Ya. Naam, taib. Terus yang gambar yang kedua, Bu Lenggo dengan Bu Tias, silakan. Saya satu apa yang dua, Pak Ustadz? Gambar kedua, walid muallim. Bu Lenggo pertama, satu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma haza. Hadhihi. Oh, ma hazihi. Hazihi suratu walidi. Walidi. Huwa Muallim. Muhandis. muallim. Nah. Muallim. Oh ya, muallim. Wa muallim sahih. Terus Huwa muallim. Masya Allah. iya, Masya Allah. Terus sekarang gambar ketiga, Pak Satri kepada Dedi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haza. Ma hadhihi tetap. Oh tetap ya Pak? Iya, karena ke surah. Hadhihi suratu. Su-nya panjang. Hadhihi suratu Hadhihi suratu ammi. ammi. Hadhihi suratu. Suratu. Oh ya. Hadhihi suratu ammi. Nah, Masya Allah. huwa tabib belum. Oh, belum ya? Tobiba. Huwa tabib. Huwa tobib. Naam. Masya Allah. Naam, sahih. Terus Bu Tias ke Bulenggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hazihi. Bu Tias. Ma hadhihi Hazihi suratu ibni. Huwa tali. Masya Allah. Naam. Masya Masya Allah. Mafhum? Ini? Mahfum. Jadi kata ukhtun kalau untuk saya berarti jadi apa? Ukhti. Walidun menjadi Walidi. walidi. Ammun menjadi Ammi. ammi. Ibnun menjadi Ibni. iya gitu ya. Mafhum? Mahfum. Nah. Mafhum, kita teruskan halaman selanjutnya. Ini at-tadrib as-salis, latihan ketiga. Hati jumalan kama fil misal. Hati jumalan. Hati apa? Hati berikan gitu ya. Apa Pak Ustaz? Hati? Berikan. Oh, berikan. Iya. Berikan. Jumalan apa jumal? Kalimat. Kalimat dari kata-kata jumlah. Jumlah itu mufradnya. Oh, Iya. hadi berikan jumalah kalimat. Iya. Kama fil misal seperti yang dicontohkan. iya, seperti pada contoh. Misalnya harokatnya apa? Oh, misali. Fil misali ya. Kenapa fil misali? Ada fil. Nah, betul. Nah, ini nggak ada harokatnya ya. Kita sudah tahu tuh. Fil misali pasti begitu. Karena ada fil. Nah. Baik, perhatikan misalnya, contohnya. Pertamanya kalimatnya walidun, aliyun, muhandisun. Walidun ayah, Ali namanya Ali, muhandis insinyur. Cara membuat kalimatnya, perhatikan. Hadza walidi. Asalnya tadi walidun menjadi walidi. Tambahannya ya, bisa? Bisa. Nah, walidi Ali. Jadi hadza walidi Ali. Huwa kemudian pakainya huwa ya, karena Ali muzakkar. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Kemudian ini kenapa menggunakan hadza? Karena laki-laki. Muzakkar. Iya, apanya yang muzakkar? Muhannis. Walidnya. Ini walid ya. Walid. Iya, seandainya nanti katanya mu'anas, pakainya apa? Walidah. Walidatun. Hadanya maksudnya. Hadanya jadi apa? hadhihi. Hadhihi. Naam. Jadi hadhihi gitu ya. Walidat. Kemudian huwanya menjadi apa? Iya. Iya, gitu. Ya, Mafhum? mahfum.
Iya, ada pertanyaan dulu? Silakan. Tidak ada? Itu yang Ali itu semestinya tajwidnya itu di atas L ya Pak Ustadz atau bagaimana? Enggak di atas ya. Lamnya Oh, di kasroh. atasnya ya? Lamnya kasroh. Oh. Aliyun. Oh jadi Aliyun. Nah. Oh itu Ali. Tapi baca Iya. Ali ya Pak Ustadz Ya, ya? Ali. Ianya tasdid kan? Ali. Iya. Ali. Iya, hada walidi Ali. Ali. Iya. Ditekan ya. Tekan, Tekan. ditekan. Apa hukumnya? Ada itu dulu apa yang penekanan itu ya? Apa hukumnya? Hukumnya Itu ya. naber. Naber Naber ya Pak Ustadz. sahih naber naam. Naber. Masih ingat naber. Nah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Contoh. Mafhum? Oke, kalau mafhum kita praktek. Yang tidak tahu artinya tanyakan ya, tanyakan. Oke. Silakan Pak Dedi, gambar pertama. Mic-nya Pak Dedi belum dulu. Pak Dedi mic-nya belum dibuka. Kedengaran? Kalau Suara? nggak kedengeran. Jangan. Ya. Silakan Pak Dedi. Pak Dedi nggak ada suaranya. Oh iya. Oh sekarang ada Pak Ustadz? Ada ya? Ada. Hadhihi walidi. Gambar pertama, walidah. Walidah. Hadhihi walidah. Walidun menjadi walidi. Kalau walidatun menjadi apa? Walidati. Naam, ulangi. Hadhihi walidati. Terus sampai nama berhentinya. Jadi Khadijah ya. Khadijah. Hadhihi walidati Khadijah. Naam. Hiya Tobibah. Naam, betul. Hiya tabibah. Mafhum ya? Silakan boleh enggak? Gambar kedua. Ada akhi Sa'id dia mu'allam. Muallim. Dua mu'allim. Naam, kalau ada harokat di bawah tasdid kasrah ya. Ya, ingetin itu. Kalau ada harokat di bawah tasdid dia kasrah. Terus Pak Satri. Hazihi ukhti Saidati mu'allamah. Sa'idah. Ini Sa'idah. Oh iya. Hazihi ukhti Saidah mu'allamah. Dia mu'allamah. Kalau ada harokat di bawah tasdid kasrah. Kalau ada Ya, kalau ada harokat di bawah tasdid, ini kan di bawah tasdid nih. Dia Mu'allimah. kasroh. Oh, mu'allimah. Naam. Iya, jadi kita bingung kalau di bawah tasjid kasroh, di atas tasjid fathah. Oh, betul. Naam. Oh, iya. Ya, berarti ulangi. Hadhihi. Hazihi ukhti Saidah. Naam. Ia mu'allimah. Naam, hiya muallimah gitu ya. Sahih. Terus Butia silakan. Haza Ibn jadi apa? ibni Jadi ibni panjang. Ulangi. ibni Naam. Haza ibni Badr. Iya. Huwa tolibah. Tolib. Huwa. Huwa tolib. Naam, huwa talib gitu ya. Huwa tolib. Sahih. Terus pada di ibna. Hadhihi ibnati. Nadi. Nada. Udah. Naam. Sampai situ berhentinya. Ulangi. Naam. Hadhihi ibnati nada. Iya. Hiya tolibah. Naam, betul. Satu lagi boleh enggak silakan. Hadza Hamzah. Iya. Dia wa tabi. Naam, huwa tabi, bukan hiya ya.
Iya, huwa Nah. tolib. Nah, mafhum ini kata-katanya ada yang tidak tahu artinya silahkan tanyakan. Mafhum. Mafhum ya. Mafhum, Mas. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita teruskan bawahnya. Perhatikan ini. At-tadrib ar-rabi'. Tabadal as-su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil amthilati. Gantian bertanya dan menjawab dengan temanmu seperti pada contoh-contoh. Ya. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, gambarnya laki-laki Ahmad ya. Kemudian pertanyaannya man hadza ya. Man hadza artinya apa? Siapa ini? Siapa ini? Betul. Hadza Ahmad. Ini Ahmad. Ini Ahmad, betul. Kita lihat contoh yang kedua dulu. Man hadhihi apa artinya? Siapa ini? Siapa ini? Hadhihi Zainab. Ini Zainab. Ini Zainab. Nah, perhatikan ini menggunakan man ya. Man. Dua-duanya man ya. Iya. Ya, man ini untuk yang berakal. Man untuk yang berakal. Ya. Jadi cuma manusia ya Pak Ustaz? Iya, betul. Di man ini pertanyaan Jin untuk termasuk nggak Pak Ustaz? apa? Jin. Jin berakal tidak? Jin itu kan bukannya cerdas, dia membawa kita. Berakal juga, cuman nggak kelihatan ya. Kalau jin pertanyaannya gimana kita? Man huwa. Kita nanya ke siapa Huwa ya? Ifrit. Kita nggak melihat jin ya. Siapa ini? Tapi nggak ada gambarnya. Karena kita nggak pernah ngobrolin dia ya. Nah, nah mungkin saja kalau berakal ini pakai man ya. Man huwa ifrit gitu. Nah, ya. Mungkin saja ya, karena kita jarang menggunakan atau jarang bertanya. Ada yang sudah bertanya kepada jin? Badukun. Nah, berarti mungkin jin juga menggunakan man ya, kata man, sesama jinnya. Sesama jin. Sama Jin. Nah, Itu katanya malah gitu Pak Ustadz, yang bisa komunikasi atau mengatakan pernah melihat jin itu suruh ulang syahadatnya itu katanya. Bohong. kalau zaman sekarang, Banyak yang ngaku-ngaku Pak Ustadz. iya, kalau zaman sekarang iya, ya. Kalau zaman dulu banyak yang melihat, Rasulullah melihat. Oh ya kalau Rasul Nah. ya Pak Ustadz. Kalau sekarang Jadi- dia banyak bohong. Kalau Jadi sekarang, Pak Ustaz itu yang bisa lihat kan cuma emang kayak Rasulullah ya. iya, Kalau manusia biasa itu nggak bisa kan? nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Itu kalau dia merasa penampakan itu bagaimana? Iya Pak Ustadz. Itu sampai demi Allah saya lihat itu pocong kuntilanak itu pakai demi Allah itu bagaimana Pak Ustadz? Terus saya punya teman dia katanya bisa lihat Pak Ustaz, jadi dia tersengsara dengan bisa melihatnya. Dia kan orang Bandung nih Pak Ustaz. Iya. Dia dari Jakarta ke Bandung pulang ke rumahnya tuh di jalan itu ada kakek-kakek yang duduk di mobilnya, dia di atas, kakinya ongkang-ongkang, pokoknya dia tersiksa dengan kelebihannya. Dan di rumahnya dia lihat wanita pakai kebaya selalu menampakkan diri segala macam lah, pokoknya dia tersiksa Pak Ustaz. Itu benar nggak? Apa halusinasi? wallah alam ya gini ya, gitu. Ini jawaban seperti ini saja. Jin itu memang bisa menampakkan diri. Iya. Ya, mereka bisa menampakkan diri. Nah, benar itu ya. Mereka bisa menampakkan diri. Cuman kalau orang-orang yang bisa melihatnya, ya, ini hanya menurut Ana saja ya, ini pemahaman Ana belum percaya 100% gitu ya. Kalau mereka benar-benar melihat jin gitu ya. Seperti misalkan yang melihat kuntilanak, pocong gitu. Sedangkan kuntilanak dan pocong itu sebenarnya apa sih? Enggak ada sebenarnya ya. Itu hanya ada Khayalan orang Indo ya Pak. nah, itu mungkin hanya cerita Ada saja ya. pocong. Sebenarnya kuntilanak pocong itu sebenarnya bukan kuntilanak atau pocongnya, bukan sebenarnya. Yang ada juga mungkin jinnya atau setan yang menyerupai gitu. Yang menyerupai bisa berubah menjadi kuntilanak atau pocong. Sedangkan kita kuntilanak itu apa sih? Nggak ada yang nangkep kuntilanak juga ya kan. Kalau ada yang nangkep mungkin percaya orangnya. Sudah percaya. Sampai saat ini hanya yang berbicara itu melihat saja gitu. Membuktikannya mungkin jarang. Adapun yang membuktikan itu menurut Anda mungkin dia bantuan setan. Itu saja. Nah, ya. Nah, kalau bantuan setan emang iya.
Ya, artinya apa? Dia memohon kepada setan. Ya. Itu setan sebenarnya, setan ya. Itu sebenarnya setan gitu. Jadi bekerja sama dengan setan. Bukan Jadi berarti kalau dia ngerasa bisa ngelihat itu berarti halusinasi ya Pak Ustaz? Atau memang karena ketakutan jadi bisa ngelihat atau bagaimana? bisa jadi karena ketakutan, nah. Bisa jadi. Jadi halusinasi bisa, nah. Jadi karena takutnya itu ya. Kalau misalkan secara realnya mungkin kalau Ana belum percaya 100% ya. Ana belum percaya kalau benar-benar melihat. Seperti misalkan ada yang punya indera keenam biasanya gitu kan, ada yang cerita gitu ya. Dia Iya, bisa dia melihat ngerti. penunggu-penunggu tempat misalnya. Iya, melihat Oh lah, Ana belum percaya yang seperti itu. Belum, nggak tahu ya, Ana nggak tahu itu. Harus dibuktikan apakah benar atau tidak. Karena ada ya, Ana dulu pernah ini, jadi ada anak gitu ya, ada anak dia remaja, dia katanya bisa melihat penunggu tempat. Jadi udah tahu, oh ini pakai bajunya, ini pakai bajunya. Kelihatan gitu sama dia, itu kelihatan. Kita enggak ya. Sama dia itu kelihatan, oh di sini tempatnya, di sini tempat. Wallah alam. Karena nggak tahu, belum percaya. Bisa dibuktikan karena cuma dia yang lihat. Naam, iya. Yang kayak begitu. Adapun jin bisa merubah warna, benar. Bisa merubah warna, bisa berubah wujud, benar. Iya, benar ya. Jadi bisa berubah wujud apapun ya dia bisa. Sesuai dengan ini ya, yang ketakutannya dia kemana dia menunjukkan seperti itu. Iya. Seperti misalkan sekarang kan banyak ada yang meninggal, kemudian ada kuntilanak, ada pocong, ada apa. Sebenarnya mungkin itu bukan jasadnya, tapi jin. Iya. Nah, betul. Karena setiap orang ada korinnya. Nah, korin itu nah. Setiap orang itu ada korinnya, ada jinnya, gitu ya. Ada korin namanya. Korin yang menyerupai. Dan itu bukan jasad aslinya, bukan, tapi itu korinnya. Itu nah. Tapi masalah yang kayak begini nanti tonton video yang lain ya. Ustaz Firanda misalnya, Ustaz Khalid. Mereka lebih paham yang masalah gini. Ana nggak tahu. Nah, pesulap merah. Dari mana? Nah, Saya mau tanya, kita kan habis ruku itu Robbana walakal ham apa Robbana lakal ham? boleh dua-duanya. Oh, boleh dua-duanya. Oh. Iya. Ya. Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Oh. Kalau sedang berjamaah kita nggak perlu sebut sami Allah lagi kan Pak Ustaz ya, tinggal menjawab aja ya. Nah, jawabannya Rabbana lakal ham. Itu jawaban makmum. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu liman hamidah, tidak, tapi kita jawab Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan lagi. Berarti man ini untuk orang yang berakal ya. Jadi man untuk orang. Kemudian yang atas menggunakan hadza, yang bawah menggunakan hadhihi. Apa bedanya? Hadza laki-laki. Naam, hadza untuk muzakkar atau laki-laki ya. Muzakkar kita katakan muzakkar biar lebih luas. Hadhihi muannas. Naam. Muannas. Muzakkar. Hadhihi muannas. Ya, muannas salah satunya adalah perempuan gitu ya. Kemudian yang sampingnya perhatikan ma hadza. Nah, sekarang ini ma hadza gitu ya. Dan Apa ini iya apa ini? Hadza masjid. Ya, karena Ini tidak berakal ya Pak Ustaz. Masjid. Naam, sahih. Kemudian bawahnya ma hadhihi suratun. Perhatikan ini ma sekarang ya. Tadi man. Sekarang ma. Berarti ma ini untuk yang tidak berakal. Tidak berakal. Iya, tidak berakal. Tidak berakal. Maka kalau yang tidak berakal pakainya ma ya, jangan man. Kemudian hadza dan hadhihi, kalau hadza dan hadhihi muannas dan muzakkar ya. Ini menggunakan hadza karena masjid muzakkar. Ini hadhihi karena surah muannas. Mu'anas. Nah, betul. Bisa mafhum? Bisa dibaca surah Pak Ustaz ya, surah. Surah, nah, disukunkan enggak masalah. Surah. Ya. Mafhum? Kalau mafhum, sekarang contohnya. Laila yang pertama, dari Butias. Lagi ke belakang. Dari Pak Satri, silakan. Yang Laila.
Oh, Yela. Nah, Ah, menggunakan contoh yang mana kira-kira sama dengan yang apa? Yela itu berarti yang man hazihi Betul. Terus jawab sendiri. Laila. Betul. Man hadhihi Laila. Menggunakan man, kenapa menggunakan man? Karena mu'annas. Hah? Itu karena berakal. Naam, Laila berakal ya, manusia. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena mu'annas. Mu'annas, betul. Nah, mafhum ya berarti ya. Alhamdulillah. Terus Bu Lenggo, yang kedua, gambar kedua. Man hazihi Man hadhihi? hazihi surah. Hadhihi Syajarah. syajarah. Hadhihi Syajarah. syajarah. Kenapa menggunakan man? Karena berakal. Syajarah berakal? Tidak berakal. Oh, tidak berakal ya. Maaf. Syajarah berakal? Menjaga hazihi ya. Enggak, berarti apa pertanyaannya? Ma sajarah. Ma apa? Ma sajarah. Syajarah. Mahadhihi. Ma hadhihi. Ma hazihi sajarah. Ah, enggak. Syajarah. Mahadhihi saja. Ma hadhihi, udah sampai situ pertanyaannya. Ya. Apa ini? Ma sajarah. Ma hazihi sajarah gitu ya Pak Ustaz? Ma hadhihi itu saja. Oh, ma hazihi Nah, jawabannya. hazihi sajarah. Nah, gitu ya. Jadi ma hadhihi, kenapa menggunakan ma? Karena syajarah tidak berakal. Kenapa menggunakan hadhihi? Karena syajarah muannas. Gitu ya. Iya. Jadi ma hadhihi syajarah. Apa ini? Ini pohon. Terus pada di. Man hadza? Naam. Hadza Umar. Naam, kenapa menggunakan man? Berakal. Ya, kenapa menggunakan hadza? Muzakkar. Naam, sahih. Butia sudah ada? Belum Pak Ustaz. Belum, silakan Pak Satri lagi berarti. Oh, iya. Usra. Surah. Surah itu kan keluarga Pak Ustaz ya. Usra keluarga betul. Oh ya berarti man ini. Kalau surah itu berarti Apa? Usrah itu orangnya atau nama? Usrah itu orangnya Pak Ustaz, ya? Menunjukkan ke apa? Usrah itu menunjukkan ke apa? Menunjukkan ke berkumpul keluarga. Ya, ke keluarganya kan, bukan kepada orang-orangnya kan ya? Iya. Iya, ke nama keluarga ya, ke nama keluarga. Nama keluarga itu berakal nggak? Jadi tidak berakal. Tidak berakal. Oh, Nah, dia berakal. Nah. Oh. karena usrah itu bukan menunjukkan kepada orang-orangnya, bukan, tapi kepada namanya. Penamaan terhadap sekelompok orang. Betul, iya. Penamaan. Berarti mahaza. Kenapa hadza? Salah, mahaji karena ada tamar buto ya. Naam, sahih. Iya. Mahaji. Naam, Hadihi usro. sahih. Ma hadhihi usrah gitu. Mafhum ya? Baik. Terus Pak Dedi silakan. Oh iya. Mahadza Hmm. hadza hammam. Sahih. Ma hadza hammam. Boleh engkau silakan. Man haza Ali. Iya, man hadza Ali sahih. Pak Satri silakan. Mahaza hada Quran. Hadal Quran sahih. Nah. Terus silakan Pak Dedi lagi berarti. Man hadhihi Fatimah. Nah, man hadhi Fatimah. Mafhum? Mahfud. Iya. Ini Fatimah fa-nya panjang atau pendek ya, Bos? Panjang. Panjang. Fatimah. Fatimah. Iya. Hadi. Iya. Fatimah. Jadi kalau menggunakan man untuk orang ya berakal, untuk ma yang tidak berakal menggunakan ma gitu. Ini Fatimah ini enggak ada bulatan sebenarnya. Ini Fatimah alif. Ya. Fatimah. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas kota. Jelas ya. Jelas, Bos. Jelas kita teruskan halaman selanjutnya. At-tadrib al-khamis, latihan kelima. Tabadalil hiwar ma'az zamilika kama fil misal. Gantian berdialog. Tabadal artinya gantian. Al-hiwar berdialog ma'az zamilika dengan temanmu kama fil misal seperti contoh.
Perhatikan contohnya, ini dua gambar ya. Jaddi Ammar, jaddati Aminah, gitu ya. Jaddi Ammar, mana Jaddi Ammar? Kakekku Ammar. Namanya Ammar. Nah, jaddati Aminah, Kakeknya nenekku Aminah. Aminah. Nah, nenekku Aminah. ya, contohnya hadza jaddi Ammar wa hadhihi jaddati Aminah. Tinggal ditambah hadza dan hadhihi, itu saja ya. Berarti kalau mudzakkar pakainya hadza, kalau muannas pakainya hadhihi. Thalib kedua nanti ahlan wa sahlan. Ini tidak usah ya. Ini tidak usah ahlan wa sahlan, enggak masalah. Kita bikin ini aja. Bisa? Mafhum? Mafhum. Baik. Silakan Pak Satri, ini gambar ini sama ini, dua gambar. Ada walidi Ahmad Naam. wa hazihi walidati Zainab. Sahih. Naam. Bihadza walidi Ahmad wa hadhihi walidati Zainab. Apa artinya? Ini ayah saya Ahmad. Iya, ini ayahku Ahmad. Kemudian wa hadhihi walidati Zainab. Dan ini ibuku Zainab. Naam, dan ini ibuku Zainab. Sahih. Terus Bu Lenggo yang kedua ini. Yang anak kecil ya Pak? Naam. Haza ibni Ali. Naam. Hazihi ibnati Ablah. Naam, sahih. Hadza ibni Ali, hadhihi ibnati Ablah. Sahih. Apa artinya? Ini anak laki-laki saya Ali. Iya. Ini anak saya perempuan saya Ablah. Naam, sahih. Terus pada ingin di bawah. Hadza akhi Umar. Naam. Wa hadhihi ukhti Huda. Huda. Naam. Huda. Apa artinya? Artinya apa? Hadza akhi Umar. Ini saudara laki-laki saya Umar. Naam. Wa hadhihi ukhti Huda. Dan ini saudara perempuan saya Huda. Naam. Baik. Terus Butia saudara? Ini Pak Ustaz. Belum ada? Belum ada Pak Ustaz. Naam, baik. Silakan Pak Satri, ganti. Tanggung jawab atas istri ya. Haza ammi Mu'ad. Naam. Enggak ada kol-kolahnya. Mu'ad. Mu'ad. Naam. Terus hazihi ammati Aziza. Naam. Apa artinya? Ini ayahku. Ammi. Kalau ammi apa ya? Ammi paman ya? Paman. Naam. Paman. Ini pamanku Mu'ad. Iya. Dan ini bibiku Aziza. Naam, baik. Mafhum ini? Mafhum. Mafhum ya. Jadi maksudnya kalau dia mudzakkar pakainya hadza dan muannas pakainya hadhihi. Kita sudah tahu ya. Baik. Teruskan. Nih, at-tadrib as-sadis. Latihan ke-6. Ajib 'anil as'ilati at-taliyah. Oke, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita jawab coba. Wahid. Man walidur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Siapa orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang tuanya siapa? Orang tuanya Rasulullah. Enggak, kalau orang tua itu kan maksudnya ayah ibu ya. Di sini walid. Itu siapa ayah? Ayah, naam. Ya, siapa ayah Rasul? Naam, siapa ayah Rasul? Jawabannya? Abdul Muthalib. Ayah Rasul. Ayah Rasul Ayah Rasul siapa? Abdullah. Ya? Abdullah. Abdullah. Ya, Abdullah. Abdullah, naam. Abdullah. Naam, Abdullah. Isnan, man walidatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Siapa ibu dari Rasul? Nah, siapa ibu Rasul? Nah, siapa ibu Rasul? Aminah. Nah, Aminah. Ya. Aminah.
Ya, Aminah ya. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada sitinya. Dong ada sisi. Aminah Amin. saja. Aminah. Sudah menambahin aja. Amin. Dari bahasa Indonesia kenapa jadi ada sitinya? Nah itu kenapa Pak Ustaz? Iya. Siti itu dalam bahasa Arab itu sayyid gitu ya. Sayyidah asalnya. Oh, Sayyid ya. Nah, jadi mungkin kita katakan Kayak julukan nyonya, ya, Pak Ustaz? gitu, nyonya gitu. Nyonya ya. Iya. Oh, seperti Jadi- Sayyidina gitu Pak Ustaz. Nah, Siti. jadi Siti. Tapi kalau Siti Khadijah memang ada Sitinya Pak Ustaz? Enggak Atau ada, Khadijah? enggak ada Siti Oh, nggak Khadijah. ada. Khadijah aja namanya. Namanya Khadijah ya, nggak Nah. pakai Siti ya? Enggak ada Siti. Jadi Siti itu mungkin diterjemahkan karena kita artinya mengagungkan keluarga Rasul gitu ya. Mengagungkan Oh. keluarga Rasul. Jadi Siti itu mungkin dari kata sayyidah diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Siti. Artinya nyonya gitu ya. Nyonya. Sama kayak almarhum ibu kita Siti Ramlin itu pakai Siti. Kalau orang Indonesia ada Sitinya itu nama asli Siti. Nama asli. Iya. Nah. Baik, terus. Salasa, man jaddur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa ini artinya? Siapa kakek Kakek. kakek Nah. Rasulullah SAW? Nah. Siapa? Abdul Muthalib. Abu Thalib. Abu Thalib misalkan. Nah. Oh, Abu Thalib. Abu Iya. Thalib. Malu-malu, ini lupa nih. Arba'ah, man ammur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siapa paman Rasulullah SAW? Iya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib atau Abbas gitu ya. Iya. Abbas, Abbas Hamzah, itu, sama. Abbas itu ini ya Pak Ustaz ya? Paman ya? Paman, nah. Abbas, Hamzah, pamannya. Abbas, Hamzah, iya. Khamsah, mani ibnu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak laki-laki Rasulullah Iya, SAW? siapa anak laki-laki Rasul? Ada Ibrahim, ada Qasim, Nah, ada Ibrahim. Abdullah. Sahih. Iya, Betul. Ibrahim, kemudian Al-Qasim, Qasim, Ibrahim, sama apa? ada Abdullah. Abdullah. Sahih. Abdullah. Nah. Sittah, mani benatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak perempuan Rasulullah SAW? Iya, siapa anak perempuan? Siapa? Fatimah, Zainab, Fatimah, Fatimah. Nah. Zainab, Umi Kulsum, Kulsum bukan ya? Naam, Fatimah, Zainab, Kulsum. Ummu Kulsum. Satu lagi. Apa? Zainab. Ruqayyah. Oh iya ya. Nah. Ya, Yang itu yang jadi istrinya Utsman bukan Pak Ustaz? Naam, Usman. naam, Ruqayyah Usman. dengan Ya, Ruqayyah dengan siapa? Zainab ya? kalau nggak salah. Zainab atau Fatimah? Ya. Fatimah. Iya. Zainab Pak Ustaz. Kalau Fatimah Zainab itu sama Zainab, nah. Ruqayyah. Makanya Utsman itu diberi gelarnya itu Du Wah, Nuraini. Ramadan. Du Nuraini ya. Du Nuraini artinya Dua yang cahaya. memiliki dua cahaya. Nah, Dua cahaya. maksudnya karena dia menikahi dua anak Rasul. Iya. jadi teman dan menantu ya Pak Ustaz ya? Nah, nah itu. Ya. Sahabat Teman dan dan menantu. Iya. Jadi mereka itu apa ya? Mereka itu kayak teman juga, saudara juga, menantu juga, Saudara. teman kerabat juga semua dia gitu. teman sahabat. Jadi kuat, keluarganya kuat. Ya. Oh Ustaz, tapi itu dia menikahi dua anak Rasul. Nah, Utsman menikahi dua anak Rasul, maka diberi gelar Du Nuraini. Kan setelah meninggalnya Zainab baru ya, Oh, kali ya. setelah meninggal Zainab baru menikah sama Ruqayyah ya. Nah, Oh, nah, taib sab'ah man waliduka. man walidu. Sahabat. Ini, hah? Walidu siapa walid? Apa nih Ayah, artinya ya, man Siapa waliduka? ayah kamu? Nah, siapa ayahmu ya? Ini jawab Siapa masing-masing. ayahmu? Iya kan? Nah, Betul Pak Ustaz. betul. Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Nah, jawab masing-masing ya ini nggak salah. Oh, ya. Kemudian man jadduka, Manjid juga siapa kakek? siapa kakekmu? kakekmu? Nah, tis'ah man ammuka, Siapa pamanmu? siapa pamanmu? Asyarah man sadiquka, Siapa temanmu? siapa temanmu? Temanmu Jawabannya? Jawabannya di sini yang benar tinggal pilih ya. Yang benar itu Ahmad atau Fatimah. Mana yang benar? yang mana Pak Ustaz? Ini jawabannya Ahmad atau Fatimah. Jawabannya mana? Yang mana Pak Ustaz? Ini yang nomor 10. Nomor 10, man sadiquka, kita jawab Ahmad atau Fatimah. Yang benar itu Ahmad atau
Kenapa Ahmad? Karena kak. Karena Kak? Karena sodi kuka. Laki-laki kak, perempuan ki. Kalau sodi kuki baru Fatimah. Tuh, yang ditanya itu siapanya? Kan kamunya ya berarti ya. Kamunya atau temannya? Oh iya, kamunya Pak Ustadz, salah ya, berarti kamunya. Kamunya Ini nanya ke teman. orang cowok ya Pak Ustadz. berarti temannya bisa Fatimah, bisa siapa aja. Perhatikan ini. Ini kaknya itu, ini orang yang ditanya ya. Iya, ini orang yang ditanya. Kalau orang yang ditanyanya kita sudah tahu pasti laki-laki karena fathah kan? Iya. Nah, sekarang ini kan man sodikuka, siapa temanmu? Yang ditanya adalah temannya kan ya, bukan orang yang ditanyanya. Oh iya, ditanya. Paham nggak? Jadi bisa laki, bisa perempuan. Paham nggak? Jadi siapa temanmu? Mu-nya sudah pasti ini laki-laki ya yang ditanyanya. Tapi kita bertanyanya kepada anta, teman anta itu siapa? Nah, temannya ini jawabannya Ahmad atau Fatimah? Bisa dua-duanya Pak Ustaz. Kenapa bisa dua-duanya? Kan sebab yang ditanya kan yang kita belum tahu. Iya. Bisa umum, bisa laki, Jadi bisa pertanyaannya perempuan. itu tidak menentukan jenis kelamin ini. Kalau dalam bahasa Arab sudah ditentukan dari soalnya. Oh, Perhatikan sodiq. Ini mudzakar atau muannas? Zakat. Mudzakar berarti Ahmad jawabannya. oh. Paham nggak? Tadi benar dong Pak saya. Hah? Simpel. Nah, jadi sodik ini kan mudzakar. Zakar. Iya, berarti man sodikuka, sodik ini kan mudzakar. Berarti jawabannya Ahmad. Kalau perempuan sodiki gitu. Kalau perempuan tinggal ditambah tak marbut, berarti man apa? Man sodi Sodikotika. sodikotuka. Okotuka. Iya. Oh, Jadi sodi ko, ini ada taknya nih. Sodi kotu. Nah ini. Nah, baru ininya mau ka atau ki, ini yang ditanyanya. oh, iya, Tapi iya. yang ditanyanya itu adalah sodikoh. Sodikoh berarti perempuan, berarti Fatimah jawabannya. Gitu. Mafhum? Jadi sodikuka itu sodik sendiri sudah ada jelas cowok apa Iya, mudzakar, cowok. Nah, Ka itulah karena Anda laki-laki gitu. ah, maksudnya. kaknya ini berarti yang ditanyanya laki-laki. Oh, Nah, gitu. Mafhum? Mafhum. Nah, ada pertanyaan silakan. Tunggu, Pak Ustaz menanya lagi. Nah. Jadi mansodika ini Sodikuka. orang yang tanya. Min sodika ya. Sodikuka. Oh ya, sodikuka. Nah. Itu orang yang ditanya ya. Yang ditanyanya adalah ini, kaknya. Ini yang ditanya. Oh, kayaknya ya. Iya. Ditanya. Yang dimaksudnya adalah sodiqnya. Sodiq ini apa? Laki-laki atau perempuan nih? Sodik laki-laki. Laki-laki ya. Dari mana tahu laki-lakinya? Ya kan. Oh, bukan tamar buta. Nah, nggak ada tamar butuh ujungnya. Ada tambah. Iya, maka jawabannya apa? Ahmad. Nah, gitu. Jawabannya Ahmad, bukan Fatimah. Kenapa? Karena sodik ini untuk laki-laki, gitu. Mafhum nggak? Jadi Iya. kanya mempresentasikan hanya orang laki. Ya, Pak ya. Kalau kaknya, betul. Ini untuk orang yang ditanyanya. Orang yang ditanya. Betul. Nah, bukan temannya ya, bukan temannya, tapi orang yang ditanyanya laki-laki. Iya. Siapa itu? Iya. Kak ini orang yang ditanyanya laki-laki. Kalau temannya adalah ini sodiq. Kita lihat kata sodiknya mudzakar atau muannas. Mafhum? Langsung. Iya. Ada pertanyaan lagi silakan. Satu Kalau lagi. yang Nah, ditanya, kalau yang ditanya ternyata perempuan bagaimana, Pak Ustaz? apa? Maksudnya yang ditanya laki-laki, Heeh. tapi jawabannya perempuan bagaimana? Ini sodiqotuka. Yang ditanyanya laki-laki. Nah, tapi temannya perempuan gitu kan? Iya. Nah, iya. ini sodiqotuka. Ganti sodiknya dengan sodiqoh pakai tak. Iya, jadi gini. Jadi langsung dijelasin di kalimat pertanyaan ya. Iya. Apa perempuan, ya. Nah, jelas. Jadi kita yang dipintanya siapa jelas, laki-laki atau perempuan jelas. Jadi gini.
Sodiqatuka. Nah, sodiqohnya berarti ini perempuan gitu. Kaknya ini yang ditanyanya berarti laki-laki. Gitu. Mafhum? Ya, jadi sodik ini dua ya Pak ya, fungsinya ya. Sodiko ini ya. Dua gimana? K-nya kan yang ditanya. Iya, Nah, laki sodiknya itu menunjukkan dia laki-laki gitu kan. iya. Bahan pertanyaannya gitu ya, bahan pertanyaan. Sodiknya bahan pertanyaannya. Kalau kaknya ini domir orang yang ditanyanya, namanya domir mukhotob, orang yang diajak bicara. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita satu halaman lagi nih ya, dikit. Al-qiraah sini, al-qiraah bacaan. At-tadrib al-awwal, latihan pertama. Ungdur wastami waqra. Lihatlah dan dengarkanlah dan bacalah. Coba sekarang ikuti Ana sini. Ayo, walidun ya. Walidun. 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 Walidah. 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 Akh. Ah. Akh. Ukht. 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 Ibn. Ibn. Ibnah. Ibnah. Am. Am. Ammah. Ammah. Jad. Jadd. Jaddah. Jaddah. Syajarah. Syajarah. Usrah. Usrah. Nah, ada yang tidak tahu artinya di sini? Tahu semua ya? Oke, kalau tahu itu satu lagi nih, at-tadrib as-tsani, latihan kedua. Sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Sil apa artinya sil? Sambungkanlah Sambungkanlah. Naam, baina antara di antara kulli kata-kata. setiap. Setiap Iya, kalimataini kata-kata. dua kata. Dua kata. Iya, dua kata ya. Setiap dua kata Mutatabiqataini yang yang sesuai, sama. yang sama. Iya, yang sama atau sejenis. Sejenis. Baik, coba kita sambungkan sini. Contohnya nih ya, nomor 5, yaqra nyambung dengan yaqra. Wahid, yusalli kemana nih? Yusolli itu Musola. sholat. Hah? Musola. Yusolli ke kata yusolli lagi. Ada di bawahnya Yusol. Nah, Yusolli. sini ya. Nah, Yusol. ini kan perintahnya sambungkan dua kata yang sama gitu kan. Ya. Nah, yusolli gitu. Baik. Nomor 2, usroh kemana? Usroh. Usroh, wow ya. Ibnah, Wow, ya, wow. ibnah Ada ke Ada di ha. Naam. Ha. Naam. Ar-rasul ke Ar-Rasul. Rasul itu di ya. jim. Jim. Naam. Jim. Sittah, masjid ke Yaqra, ya, masjid ya. Ke dal. dal. Sahih. Dal ya, dal. Sab'ah, syajarah ke Sejarah iya. ya. Naam. Iya, iya. Samaniyah, Al-Quran ila Ro. Zai. 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 Nah, zai. Zai. Tis'ah, musalla ila Sholat itu di bawah. ba. Naam. Asyarah, ibn ila Ibn. Ibn. ha. Naam. Baik. Yusolli, apa artinya yusolli? Sholat. Sedang salat. Nah, atau Sedang salat. salat. Usroh, Usroh itu keluarga. keluarga. Nah, ibnah,
Anak perempuan. Anak perempuan. Ar-Rasul. Rasul. Rasul. Yaqra. Yaqra. Yang membaca. Membaca. Sedang membaca. Masjid. Baca. Masjid. 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 Syajarah. Pohon. Pohon. Al-Quran. Al-Quran. Musalla. Tempat sholat. Musalla. Ibn. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Mafhum sampai sini? Mahfum. Silahkan, ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak Ustaz. Sudah cukup? Pas itu udah capek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posat, ada pertanyaan satu Posat. Nah, silakan. Tapi di luar ini ya. Nah, Itu kalau rokaat 2 rokaat duduknya yang kayak tasjud awal ya Ustaz. Pak Ustaz, Boleh, nah, walaupun boleh. itu boleh ya. iya, Jadi kayak subuh atau sholat. iya. Yang hanya Tapi kalau satu. Nah, Kalau 1 rokaat itu kayak witir berarti yang kayak tasjud akhir dong Ustaz ya. Kalau 1 rokaat ya. yang hanya satu tahiyat itu boleh duduknya seperti tahiyat awal. Oh, berarti hanya 2 rokaat ya Ustaz ya. Enggak, yang 1 rakaat juga witir juga sama, bisa boleh. Oh, boleh ya. Nah. Oh iya. Itu hadis Aisyah ya, ada hadisnya. Hadis Aisyah ada menjelaskan tentang itu. Hmm. Ada lagi? Silakan. Maafi cukup? Masih. Maafi, cukup berarti ya. Cukup Nah, cukup Ustaz. silakan ditandain sampai halaman sini. Bentar lagi kita masuk ke bab 3 nih ya. Tinggal Berarti kesempatan. minggu depan halaman 47 ya Ustaz. Iya, 47. Nah. Oke, mungkin minggu depan lagi kita, kemudian minggu depannya masuk ke bab 3. Insyaallah. Pak Ustadz, ini bukunya nggak cuma satu ini ya, banyak kita ya Pak Ustadz? Ada 8 buku. Oh, Wah. miripnya nih. Kalau gitu saya Delapan order buku, lah Pak. bukunya ini. Oh, Nah. nanti keteteran belajarnya. Ini sampai umur berapa ya Pak Ustaz sampai 8 buku? Ada 8 buku. Nah, kalau kita kan 1 minggu. Anak yang online tuh, yang online buku ke-1 itu sudah mau masuk ke 3 tahun sekarang. Buku pertama ini Pak Ustaz. Buku pertama sampai Buku tiga pertama, nah buku pertama udah masuk ke 3 tahun, cuman 1 minggu 1 jam. Oh, dan itu banyak orang ya. Iya. Nih, kalau kita 2 jam mungkin nggak nyampe 3 tahun ya. 2 tahun, sebelum 2 tahun udah selesai nih buku 1. Jadi 8 buku itu tebelnya sama semua seperti ini Pak Ustaz. Nah, sama. Masya Nggak jauh beda, hanya beda dikit saja halamannya. Tapi setelah buku ke-8 berarti bahasa Arabnya udah lancar Pak Ustaz. Udah ngerti. Insya Allah. Nah, insya Allah. Tapi ingat ya, bahasa Arab itu nggak mesti buku Baina Yadaik, harus ditambah dengan nahu dan sorofnya itu. Kalau nggak Nah, paham dan nahu dan itu sorof. di luar buku 8 itu atau Nah, termasuk Pak Ustaz? di luar buku 8 Di itu. luar. Nah, karena ini hanya memperbanyak kosakata sebenarnya. Kalau Iya, kaidah-kaidahnya sedikit. Nah, Tahu sorof untuk Al-Quran ya Pak Ustaz ya. nahu sorof itu harus untuk buku ini. menafsirkan atau memahami maknanya itu nahu dan Ya, sorof. maaf. Ya. Jadi kita kapan tahu sorofnya Ustaz? Pak Ustaz setelah ini ya, setelah buku 1 selesai. 8 selesai deh. Iya, karena Oh. Iya, jadi makanya kalau mau cepat mungkin harus cepat lama. iya, mungkin kita bereskan dulu saja ya, karena yang lain juga anak selang-seling jadwalnya. Jadi mungkin agak lambat banget. Jadi mungkin kita ini aja ya, bereskan dulu buku 1, baru nanti bisa nahwu dan sorof. Iya betul. Karena Bereskan dulu, panjang Pak Ustaz. banget. Nah, Selang-seling ya Pak Ustadz. enggak diselang-seling. 1 diselesaikan dulu buku Selesaikan dulu aja nggak masalah ini ya. Iya. Ya. Karena kalau cuma 1 jam 1 pertemuan ini kita bingung ketika diselang-seling, yang lain juga sama diselang-seling, jadi ketinggalan ininya, ketinggalan sorofnya, jadi Iya, kurang ini. satu-satu maksudnya. Nah, jadi satu-satu dulu aja. Ini kita bereskan dulu, baru nanti masuk ke sorof, Bereskan, ya. insyaallah. Siap. Nah, cukup ya? Ada lagi pertanyaannya? Alhamdulillah. Sudah Pak Ustaz. Udah ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Udah, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.